Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdan Pradana dari kelas 11 IPS 1 absen 14. Di sini saya akan menceritakan mengenai kisah Nabi Adam alaihissalam. Yang pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan kesehatan di masa pandemi seperti sekarang ini. Nah, jadi dulu Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini, tata surya ini dengan penuh keindahannya dan tata fungsinya, terutama pada planet bumi ini. Dulu sebelum lahirnya Nabi Adam atau diciptakannya Nabi Adam, bumi dan seisinya itu dipenuhi dengan tumbuhan dan beragam jenis hewan. Dengan keindahannya Allah menciptakan. Dulu Allah dan malaikat waktu berada di surga membahas, atau Allah ingin berfirman, ingin menurunkan khalifah yang diciptakan dari tanah liat kering, yang diberikan roh, diberikan akal, dan itu merupakan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam waktu di surga merupakan seorang yang karena dia diciptakan dengan akalnya, semua dia tahu tentang surga. Bahkan pada suatu saat, pada suatu momen, Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat untuk menyebutkan barang-barang yang ada di surga. Apa saja yang ada di surga. Allah memerintah kepada malaikat. Dan apa yang terjadi? Malaikat tidak bisa menjawab semuanya. Tetapi Nabi Adam dengan fasihnya, dengan akal yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa tersebut, diberikan dan dijelaskan secara satu-satu, disebutkan secara satu-satu. Luar biasanya Nabi Adam di situ, akalnya yang diberikan Allah luar biasa sekali. Pada waktu itu Nabi Adam tinggal di surga dengan keindahannya, dengan kemewahannya. Makanan lezat diberikan oleh Allah. Tempat tinggal berupa istana diberikan oleh Allah. Kesejukan lingkungan yang ada diberikan oleh Allah. Nabi Adam di situ berada dalam fase yang, kalau sekarang ini berada dalam fase kalau kata-kata zaman sekarang, berada di fase paling santuy. Nabi Adam setelah itu diciptakanlah Siti Hawa. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Hawa dan Nabi Adam di situ, di surga tersebut, hidup dengan indah, hidup dengan apa yang diinginkan mereka, diinginkan dikabulkan. Begitu indahnya surga. Di situ pada suatu saat Allah memberikan perintah kepada Nabi Adam dan Hawa untuk melarang mendekati, bahkan mengambil dan memakan salah satu tumbuhan yang ada di surga, yaitu buah kuldi. Tapi para iblis yang sangat ingin memberikan perasaan kepada Nabi Adam dan Hawa untuk segera mengambilnya. Di situ iblis sangatlah pintar. Rencananya untuk memaukan hasrat nafsu kepada Hawa dan Adam untuk memakan buah kuldi, di situ sangat pintar. Dan pada saat itu Hawa dan Adam belum menginginkan karena itu merupakan salah satu perintah. Dan pada akhirnya dengan kepintaran iblis mencernakan sesuatu tersebut, dan akhirnya pun Hawa dan Adam memakan buah tersebut. Memakan dengan tidak ingat perintah Allah, dimakan. Dan akhirnya tidak lama kemudian baju indah yang dikenakan Hawa dan Adam tersebut hilang. Seketika hilang. Di mana bajuku? Gak disangkanya baju tersebut hilang, dan akhirnya dia merasa malu karena telanjang gitu. Merasa malu dan mengambil beberapa daun yang ada di lingkungan, beberapa daun dari pohon, dan dikena. Pada waktu itu Adam dan Hawa sangatlah malu kepada Allah karena melanggar peraturannya. Pada waktu itu pun Hawa sangat malu, Adam sangat malu.
dia ingin minta ampun kepada Allah dan dia ingin diberikan lagi keindahan yang ada di surga. Akhirnya Allah mengajari Adam dan Hawa mengenai cara berdoa meminta ampun kepada dirinya, Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana dzalamna anfusana wa ila tahfir lana wa tarhamna lakunanna minal khosirin. Amin. Nah, pada akhirnya Hawa dan Adam akhirnya diturunkanlah ke bumi, yang pada saat itu, pada waktu dulu, bumi yang seisinya hanya tumbuhan dan beberapa jenis hewan, akhirnya Hawa dan Adam turun. Namun Hawa dan Adam turun tidak bergandingan suami istri seperti lainnya biasa yang berada di surga. Dia dipisah. Nabi Adam berada di puncak Sri Pada di Sri Lanka dan Hawa berada di sekitaran Arab. Di situ Hawa dan Adam hidup dengan dibekali akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi akhirnya setelah beberapa tahun lamanya, Nabi Adam dan Hawa bertemu kembali di padang Arafah Jabal Rahmah, yang kalau haji kita melihat di haji ya, di padang Arafah bisa dilihat di mana sumbernya. Nah, di situ mereka berdua hidup dengan segala yang mereka punya, dengan segala akal yang mereka punya, dengan kebutuhan yang mereka punya, dengan kemampuan yang mereka punya. Dan akhirnya terciptalah atau lahirlah 20 anak kembar berpasangan, yang itu merupakan salah satu keturunannya, bisa dilihat dari nabi-nabi selanjutnya. Itulah yang bisa saya sampaikan mengenai kisah Nabi Adam alaihissalam. Apabila saya menceritakan kurang lengkap dan apabila saya menceritakan ada beberapa salah kata yang tidak seharusnya saya ucapkan, saya mohon maaf sekali dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menceritakan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.